Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ghazali dari SDC SDN Cicayur, akan memperagakan bagaimana cara membuat pupuk organik dari tumbuhan krokot. Baiklah, tumbuhan krokot yang kita anggap sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu, ternyata di sana dapat dibuat untuk menjadi pupuk organik. Adapun alat-alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sabut kelapa yang sudah kita lembutkan atau kita sudah hancurkan. Kemudian tumbuhan krokot. Lalu yang ketiga, air kelapa. Yang keempat, air cucian beras. Yang kelima, gula merah sekitar 1 kg atau setengah kilogram juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah E4 sebagai efektif bakteri pengurai E4 untuk membantu semua ini sebagai aktivatornya, supaya pembuatan seluruh pupuk ini cepat menjadi lebih cepat daripada biasanya. Baik teman-teman, saya mau perlihatkan sedikit tumbuhan krokot itu yang seperti apa. Sedikit saya kasih tahu, ini yang disebut dengan tumbuhan krokot. Tumbuhan krokot itu berbentuk seperti ini dan berbunga. Biasanya kalau yang sudah kembang itu bunganya berwarna kuning, ya. Jadi seperti ini. Baiklah, kita langsung ke tempatnya saja. Langsung ke tempat. Yang pertama, yang sudah kita tumbuk halus, lebih bagusnya ini di blender. Tumbuhan krokotnya sudah kita blender. Lebih bagus di blender karena kita nggak punya blender. Jadi kita tumbuk di sana. Kita tumbuk di situ. Setelah halus, kita masukkan ke sini. Yang kedua, untuk menambah unsur K atau kalium, kita tambahkan sabut kelapa. Bisa ini kita fermentasi dulu, juga bisa tidak difermentasi lagi, tidak apa-apa. Ini kita masukkan sabut kelapanya secukupnya. Ini ada 1 kilo, paling kita ambil sedikit lah, hanya untuk menambahkan unsur K saja. Sebab unsur kalium sangat berguna sekali untuk memacu pertumbuhan tanaman kita. Karena kita ini akan langsung membuat istilahnya itu NPK, pupuk NPK cair dari bahan-bahan organik. Ya. Ini tumbuhan krokot diperkirakan 1 kg. 1 kg tumbuhan krokot. Ya. Sudah. Kemudian bahan utama, karena ini ada air cucian beras. Air cucian beras yang pertama kita ambil setengah, buat air cucian beras setengah, buat air kelapa setengah. Kita kasih gula merah, kita bagi 2. Ya. Lalu untuk ini juga setengah juga. Setelah itu kita tambahkan E4, efektif bakteri E4. Untuk 1 ember ini ukuran 5 liter lah. Ini sekitar 5 tutup E4. Kita hitung. Anggap 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, E4-nya baru diblend sama ibu kepala sekolah. E4-nya masih baru. Setelah itu tutup, baru kita aduk supaya gulanya menjadi homogen atau menyatu dengan air cucian beras.
Sama, yang ini juga kita aduk air kelapa. Kok ada ininya? Nggak apa-apa, ini yang ada di dalam kelapa. Kita campurkan saja. Ini juga mengandung banyak apa namanya itu unsur-unsur hara yang nantinya bermanfaat bagi tanaman. Ini bekas kelapa, apa itu dalamnya kelapa? Tidak apa-apa, kita masukkan aja. Nah, kita aduk dengan air gula. Sudah selesai. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam botol yang sudah ada sabut kelapa dan krokot yang sudah kita lumatkan menggunakan corong. Perbandingannya sama. Kalau yang ini satu, yang dari apa namanya air hujan berapa ya, air kelapanya satu, ini juga satu. Pelan-pelan saja. Kita masukkan semua. Ini sudah sama, kita masukkan juga. Karena ini kebanyakan yang mengganggu, jadi kita kurangin dulu ininya. Nanti kita masukkan terakhir. Alhamdulillah, tiba waktu lohor. Pekerjaan kita sudah hampir selesai. Dia akan larut sendiri. Nanti kita ya selesai. Setelah itu kita langsung taruh pada tempatnya di sini. Nah, ditaruh, kemudian kita kasih ini. Supaya kenapa? Supaya tidak ada hewan-hewan lain atau bakteri-bakteri yang lain yang bisa mengganggu proses pembuatan mol kita dari krokot ini. Ini kita tutup, kita lubangin ininya, lalu kita masukin selang, kita tutup. Ini untuk penguapan. Nanti yang satunya yang di sini, yang satunya kita masukkan ke dalam air biasa. Nah itu seperti itu, ya. Supaya kenapa? Supaya ini tidak mengandung, tidak meledak karena ini mengandung gas. Kalau tidak kita pakai ini, harus rajin kita membuka setiap sehari sekali atau 3 hari sekali kita buka, akan keluar gas. Kita buka, kita keluar gas. Kalau kita sudah menggunakan selang seperti ini, tidak usah dibuka-buka. Sekitar 2 mingguan tidak dibuka juga tidak apa-apa, udah jadi dan udah siap dipakai. Oh ya, untuk aplikasinya sebenarnya sederhana. Setelah jadi mol dari krokot ini, kita cuman mengambil 1 gelas air mineral, lalu kita masukkan ke dalam, maaf, ini untuk aplikasinya. 1 gelas nanti ini mol, kalau sudah jadi selama 2 minggu udah jadi,
kita masukkan ke dalam wadah regen ini, kemudian kita tambah air sepenuhnya, kita aduk, baru kita sistem kocor. Selama 3 hari sekali kita menggunakan ini, minimal 3 hari sekali. Jadi begitu cara kira-kira penggunaannya. Kebetulan ini banyak sekali yang saya buat. Kalau yang ini NPK dari beberapa bahan jadi satu. Kalau yang ini saya buat NPK dari 3 bahan. Ini ada unsur nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Unsur nitrogen ini dari air kelapa, kemudian unsur fosfornya dari gedepung pisang atau batang pisang, kemudian unsur kaliumnya dari sabut kelapa. Dan ada juga sudah hampir jadi. Ini mol tape. Mol tape saya buat dari tape. Tapenya tape bagus. Sama proses pembuatannya. Untuk 1 deterjen ini saya tambah gula merah 3 biji gula merah, 3 buah gula merah. Saya kasih ini sekitar 3 tutup atau 4 tutup. Lalu saya fermentasi. Kemudian ini ada mol cucian beras atau air beras. Air beras yang pertama. Air beras yang pertama kita buat mol. Nih keadaannya sudah seperti ini. Tuh sudah ada spora-sporanya. Spora-spora inilah yang akan jadi pupuk. Nanti kalau kita cium ini tidak akan bau. Tidak, dia baunya bau seperti bau tapai, bau tape. Ini mol dari air cucian beras. Air cucian beras ditambah sama air kelapa tua. Kemudian yang terakhir yang ini ada mol dari buah-buahan. Ini semuanya buah-buahan. Dari buah mangga, buah pisang, buah apel, pokoknya masuk semua. Buah-buahan yang sudah bekas atau yang baru. Tapi kalau yang baru kan sayang. Kita buat buah-buahan yang sudah bekas. Baiklah, teman-teman sekalian, mungkin ini kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Semoga kita semua selalu menghijaukan atau bertani secara organik. Sebab bertani secara organik itu bagus untuk keluarga, dikonsumsi atau dimakan oleh keluarga, itu sangat bagus sekali. Dan sudah banyak hasilnya yang sudah saya aplikan untuk pupuk seperti yang di sana. Coba dilihatkan ke sana. Itu ada pohon tin, ada pohon jeruk dan lainnya. Semua itu menggunakan molase atau pupuk buatan yang saya buat sendiri, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Dan sudah pada berbuah. Seperti ini kan jeruk nih. Ini jeruk sudah berbuah. Ini pupuknya sederhana saja. Ya, sudah. Teman-teman sekalian, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.